Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari user control dengan contoh yang kedua. Ya. Nah, apa yang mau saya lakukan di sini? Contoh ini, saya akan membuat user control yang memanfaatkan timer. Nah, dia akan menampilkan waktu dari sistem, di mana waktu tersebut akan berjalan secara real time. Ya. Nah, kecepatan waktu yang dijalankan secara real time itu dapat kita atur kecepatannya, mulai dari yang paling cepat sampai dengan yang lambat, dengan batasan yang sudah ditentukan. Nah, pengaturan dan kecepatan tersebut akan saya gunakan enumerasi. Nah, misalnya di sini yang pertama, saya akan membuat user control dulu. Nah, add new item, user control, ya, Windows Form. Nah, saya namakan misalnya UC timer. Ya. Oke. Nah, muncul user controlnya. Saya ubah dulu formnya. Misalnya Calibri bold 12. Nah, setelah itu saya akan memasangkan label. Ya. Nah, saya pasangkan ke kiri atas, posisi lengket ke kiri atas. Kemudian auto size-nya saya jadikan false, border style-nya adalah fix single. Nah, sekarang label ini saya masuk lagi ke font, saya perbesar. Nah, mungkin di sini 24. Oke. Lebih besar lagi. 36. Nah, atau mungkin saya perkecil sedikit di 28. Nah, oke, pas. Saya akan menuliskan dulu ke dalam teks, ya, kira-kira formasinya. Nah, akan menuliskan jam, menit, detik, dan milidetik dengan 3 digit. Nah, seperti ini ya. Nah, saya atur kira-kira seperti ini, ya. Dan alignmentnya adalah di tengah. Nah, setelah itu saya atur ukuran dari font user controlnya sehingga tidak membesar. Nah, isinya ini hanya sebagai acuan pengukuran dari label aja. Nah, kalau udah selesai isinya saya hapus. Ya, saya kosongkan isinya. Ya. Nah, objek yang kedua adalah timer. Ya, saya pasangkan satu timer. Nah, di bawah ini ya. Nah, namanya udah saya biarkan aja tetap timer 1 ya. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke tunggu dulu. Ini labelnya belum saya namakan ya. LBL waktu. Nah, oke, LBL waktu atau timernya saya juga samakan aja lah ya. TMR waktu. Nah, cuma 2 objek. Oke, untuk timer saya pasangkan event tick-nya. Nah, event tick ini cuma satu. Setiap event tick dijalankan, cetak ke LBL waktu.text. Apa yang dicetak? Waktu sistem. datetime.now.to string. Jam, menit, detik, milidetik dengan sampai dengan 3 digit. Udah? Nah, berikutnya saya buat satu enumerasi. Ya. Nah, misalnya di sini pabrik enum. Nah, mungkin di sini apa namanya? Speed. Oke, namanya adalah speed. Saya memasukkan misalnya di sini mulai dari yang paling cepat. Ya. Fastest. Fastest nilainya adalah 1. Kemudian fast, cepat, nilainya 250. Nah, kemudian misalnya di sini normal 500. Kemudian slow
750, dan slowest paling lambat 1000. Enum. Sudah? Nah, kemudian saya akan membuat satu variabel, instant variabel, yang namanya adalah bertipe speed. Dia bertipe dari enum ini, var kecepatan. Namanya adalah var kecepatan. Nah, saya akan membuat propertiesnya. Nama propertiesnya adalah kecepatan. Ada set, ada get. Oke, yang set dulu. Jika saya pilih set, maka var kecepatan sama dengan value. Nah, nilai dari kecepatan ini saya mau atur di mana? Saya akan pasangkan ke interval dari timer. Timer waktu dot interval adalah var kecepatan. Nah, di sini ingat di casting, karena var kecepatan ini adalah bertipe enum speed. Saya butuh angkanya, maka convert ke integer, baru masuk ke sini. Nah, untuk returnnya, return var kecepatan. Sudah? Nah, ini adalah untuk mengatur kecepatannya. Jadi kalau misalnya saya pilih fastest, maka value ini nanti akan bernilai fastest, nilainya 1 kan? Intervalnya nanti akan bernilai 1. Jika yang saya pilih nantinya adalah slowest, yang paling lambat 1000, maka nanti value ini akan bernilai 1000 dan simpan ke var kecepatan. Var kecepatan ini benar bernilainya 1000, akan ubah intervalnya menjadi nilai 1000. Ya? Oke. Nah, berikutnya saya akan menambahkan lagi instant variable yang kedua. Waktu ini mau diaktifkan atau tidak? Ya, waktunya mau dijalankan atau tidak? Nah, boolean bool var aktif. Ya, apakah dia aktif atau tidak? Nah, saya tambahkan lagi pabrik bool aktif. Nah, mungkin di sini waktu aktif. Ada set, ada get. Nah, untuk set, var aktif sama dengan value. Setelah itu, tmr timer dot enable sama dengan var aktif. Jika yang saya kirim adalah true, maka enable akan menjadi true. Jika yang saya kirim adalah false, maka enable akan menjadi false. Timer berhenti. Kalau true, timer jalan. Ya. Nah, kalau untuk reget, return var aktif. Oke. Nah, setelah itu, dari dua instant variable ini, kondisi awal itu bagaimana? Nah, kondisi awalnya var kecepatan itu adalah speed dot fastest misalnya. Ya. Nah, yang paling kondisi awal adalah fastest. Kemudian, apakah dia aktif? True. Ya. Awal adalah aktif. Oke, nah udah selesai ya. Sampai di sini. Sekarang akan saya implementasikan. Nah, kita lihat di desain ini. Ya, kita lihat ke paling atas. Belum ada ya? Ya, karena belum saya jalankan. Oke, saya start. Saya stop lagi. Nah, kita lihat sudah ada UC timer kan? Saya pasangkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Aktif
kita lihat di sini, waktu aktif. Nah, true. Ya, dia jalan kan? Kalau saya start, nah ini beda antara jalannya itu di dalam desain dengan jalannya program, agak berbeda ya. Nah, itu pengaruh faktor di memorinya. Oke, saya stop. Sekarang saya forcekan, berhenti, true-kan lagi, jalan. Nah, kita lihat lagi properties yang kedua apa? Kecepatan. Nah, kecepatan tadi adalah enum. Ada 5 pilihan kan? Nah, kita lihat di sini. Untuk kecepatannya, kalau saya pilih slowest, nah, Anda lihat dia bergerak lebih kurang 1 detik sekali. Kalau normal, kira-kira 500 milidetik sekali. Nah, ini kalau yang normal. Perhatikan loncatannya kan, lebih kurang di 500. Ya. Nah, saya kembalikan lagi ke fastest. Perhatikan apa yang saya lakukan sekarang. Saya tambahkan timer yang kedua, yang ketiga. Nah, saya aktifkan lagi. Ini juga. Nah, tiga-tiganya jalan. Program belum berjalan. Kalau saya start, nah ini, saya stop. Jadi Anda perhatikan bahwa user control dengan menggunakan timer, salah satu contoh dengan timer ini kan, program sudah otomatis berjalan jika timer sudah diaktifkan, meskipun program yang menggunakan user control itu belum dijalankan. Jadi di belakang user control ini sebenarnya sudah berjalan. Bisa? Nah, maka Anda bisa melihat bagaimana penggunaan dari user control dengan contoh yang kedua ini. Oke. Nah, sampai di sini tadi Anda lihat waktu saya memasangkan objeknya, kenapa harus saya trigger? Harus saya ubah lagi false, harus saya ubah lagi true, baru jalan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, masalahnya adalah di settingan ini. Yang saya ubah adalah instant variabelnya. Bukan saya memanggil propertiesnya. Yang saya ubah adalah ini. Bukan waktu aktif dan kecepatan. Nah, sekarang saya balikkan. Ini saya ganti menjadi kecepatan. Ini juga saya ubah menjadi waktu aktif. Oke. Nah, ini saya hapus lagi. Saya jalankan. Ya, dikompil ulang. Kemudian, perhatikan. Nah, saya pasangkan lagi. 1, 2. Sorry. Oh ya, udah tadi ya. Nah, di atas ini ya. Nah, udah 4 kali. Nah, ini sampai dengan 42. Nah, ini. Nah, Anda lihat, saya tidak mengubah propertiesnya. Otomatis, begitu saya klik, drag, udah langsung jalan. Bisa? Oke. Nah, sampai sini, apabila ada yang ingin dipertanyakan mengenai user control, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.